Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan memulai pelajaran Sekolah Sabat kami, kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mengerti dan melakukannya. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran Sekolah Sabat kita Rabu 14 Agustus 2024 berjudul Siapakah yang Terbesar? Untuk sebagai tuntunan dalam pembelajaran kita pada kali ini, bacalah Markus 9 ayat 30 sampai 41. Isinya sebagai berikut. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Apakah yang berbeda dengan prediksi kedua Yesus mengenai kematian dan kebangkitannya? Bandingkanlah dengan Markus 8 ayat 31. Bacalah Markus 8 ayat 31. Di sini dikatakan bahwa kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Juga, apakah yang diperdebatkan para murid dan instruksi apakah yang Yesus berikan? Saudaraku sekalian, dalam prediksi pertama, Yesus merujuk kepada orang-orang yang akan menolak dan membunuhnya. Dalam prediksi yang kedua, Yesus merujuk kepada fakta bahwa dia akan dikhianati. Pengkhianatan itu tidak disebutkan saat ini, tetapi pembaca sudah mengetahui bahwa siapa pengkhianat itu karena identifikasi Yudas. Lihatlah Markus 3 ayat 19. Sekali lagi, Tuhan merujuk pada saat dia akan dibunuh dan kemudian bangkit setelah 3 hari. Namun, para murid tampaknya kurang tertarik dengan rincian prediksi ini ketimbang pada waktu itu disebutkan pertama kali. Berita yang tidak diinginkan tidak mengundang diskusi. Dalam Markus 8 ayat 27 di sini dikatakan bahwa Yesus berada di utara Danau Galilea dekat Kaisarea Filipi.
Dalam Markus 9 ayat 30, dia melewati Galilea dan dalam Markus 9 ayat 33, dia memasuki Kapernaum. Karenanya, tidak sulit memvisualisasikan perjalanannya dari utara ke selatan. Bagaimanapun, dia memasuki Kapernaum sendirian, sementara kedua belas muridnya tertinggal di belakang. Di rumah itu, dia mencari tahu tentang diskusi mereka di jalan. Tapi tidak ada seorang pun yang angkat bicara, suatu tanda pasti dari tidak kenyamanan mereka terhadap pertanyaan tersebut. Hampir seperti anak-anak yang ketahuan melakukan sesuatu yang mereka tahu salah. Saudaraku sekalian, percakapan mereka adalah tentang siapa yang terbesar, meski sedikit dari kebanyakan orang mau mengakuinya. Pertanyaan tentang siapa yang terbesar ini adalah sesuatu yang dipikirkan setiap orang. Namun, dalam kerajaan Allah, gagasan ini dijungkir balikan. Yesus menanggapi masalah ini dalam dua langkah. Yang pertama adalah dia mengutarakan pernyataan yang jelas bahwa untuk menjadi yang pertama atau yang terbesar, engkau harus menjadi seorang hamba. Kemudian Yesus mengilustrasikan maksudnya dengan suatu tindakan. Rupanya ada seorang anak yang berdiri dekat ketika mereka sedang mendengarkan. Yesus menarik anak itu dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Hal ini akan menjadi hal yang menakutkan bagi anak tersebut. Namun kemudian Yesus memelukkan anak itu dan menenangkan suasana. Yesus mengajarkan bahwa jika engkau menerima anak itu, engkau menerima dia. Dan jika engkau menerima dia, maka engkau menerima Bapaknya. Maka dengan demikian, anak yang paling rendah itu dihubungkan dengan Allah sendiri. Saudaraku sekalian, Yohanes mengajukan sebuah pertanyaan tentang orang luar dan Yesus, mengajarkan pelajaran penting bahwa mereka yang tidak melawan kita adalah di pihak kita. Tuhan menegaskan bahwa membantu mereka yang melakukan pelayanan Kristen, bahkan dalam cara sepele sekalipun, tidak akan luput dari perhatian surga. Lalu apakah perbedaan gagasan Alkitabiah tentang kebesaran dan gagasan dunia? Kemudian yang manakah yang Anda sedang usahakan? Tuhan memberkati kita semua. Kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Kami telah menyelesaikan pembelajaran kami, kiranya Engkau memberkati kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukannya dan kami dapat mengerti apa yang Engkau maksudkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk sanak saudara kami di mana berada, begitu juga dengan pemirsa-pemirsa yang telah belajar bersama-sama dengan kami, kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun yang mereka berada dengan segala pencobaan-pencobaan ataupun kesusahan-kesusahan yang mereka alami pada saat ini. Kiranya Engkau menolong mereka dengan kuat kuasa-Mu sehingga mereka dapat melaluinya dengan baik tanpa kekurangan kata apapun. Dan kehidupan kami bisa menjadi cerminan akan kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.